Oke guys, dengerin baik-baik. Minggu ini pertandingan terakhirnya John Cena. Coba deh bayangin, bintang yang udah ngegendong WWE lebih dari 2 dekade, sosok nyata dari hustle, loyalty, dan respect, mau pakai jin pendeknya untuk yang terakhir kalinya. Lawannya siapa? Lawannya adalah bintang yang isinya cuma murni kekerasan dari Eropa. Gak ada ampun, The Ring General Gunther. Gunther ini baru aja menang turnamen Last Time Is Now, ngalahin orang-orang keren kayak LA Knight di final, dan dia langsung ngapain setelah itu? Dia nggak cuma pamerin diri, dia tatap lurus ke kamera dan kasih janji yang benar-benar bikin aku merinding. Dia akan bikin John Cena tap out. Oke, moto never give up itu bukan cuma buat slogan di kaos ya, itu udah jadi kode etik hidupnya John Cena. Dia itu superhero yang gak mau nyerah, tapi ini Gunther yang kita omongin. Bintang yang selalu kasih pertandingan yang brutal dan dominan. Jadi, bisakah Gunther sukses di mana para legenda lain gagal? Pernahkah John Cena tap out di ring WWE? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget dan ini bakal buka babak liar di sejarah WWE yang wajib banget kita bahas sekarang. Sebelum ada Super Cena, sebelum ada celana jeans pendek dan kaos warna hijau neon, Cena itu cuma anak muda yang pakai jersey klasik, kalung gede dan ngeledek semua orang yang dia lihat. Aku lagi ngomongin The Doctor of Thuganomics. Dan John Cena yang itu, dia benar-benar beda guys. Dia itu heel dan anehnya Cena yang dulu itu punya rasa nyerah yang jauh lebih besar dibanding Cena yang kita kenal sekarang. Kasus pertama yang tercatat itu bahkan bukan kekalahan. Ini terjadi di SmackDown bulan Juli tahun 2002. Cena yang masih ingusan banget ketemu veteran kayak Chris Jericho. Mereka tanding keras dan Cena secara teknis menang lewat diskualifikasi karena Jericho main curang. Tapi begitu bel bunyi, Jericho ngamuk, dia seret lagi Cena, terus dia kunci pakai Walls of Jericho. Dan apa yang kita lihat, tangan Cena mukul matras. Itu bukan hasil pertandingan resmi, tapi jelas banget. Dia nggak punya pilihan, itu pertama kalinya the franchise player nunjukin kalau dia bisa menyerah sama submission. Tapi itu kan setelah pertandingan ya, nggak terlalu dihitung kan. Yang benar-benar penting itu adalah submission yang resmi mengakhiri pertandingan. Dan untuk ini kita harus ngomongin The Olympic God sendiri. Kalau kita lagi ngomongin tentang submission, kita harus ngomongin Kurt Angle, peraih medali emas Olimpiade. Dan Angle ini benar-benar tahu kelemahan dari Cena. Gak cuma sekali dia bikin Cena menyerah, tapi 2 kali. No Mercy tahun 2003, John Cena lawan Kurt Angle. Ini bukti paling nyata. Angle ngunci ankle lock yang terkenal itu, Cena berjuang, dia nahan, dia berdoa, tapi rasa sakitnya terlalu parah. Wasit langsung bunyikan bel, John Cena menyerah secara bersih. Terus, di No Way Out tahun 2004, mereka tanding lagi dalam triple threat dan coba tebak. Angle kembali nerapin ankle lock. Dalam momen putus asa dan kesakitan, Cena sekali lagi harus step out ke pahlawan Olimpiade itu. Nah, ada kasus ketiga dan terakhir yang tercatat kalau Cena pernah tap out di tengah ring. Dan ini sering banget dilupain. Orang itu adalah Chris Benoit di episode SmackDown bulan Desember tahun 2003. Benoit itu The Rabbit Wolverine. Dia nangkep Cena di crippler crossface. Cena yang kejepit, lihat ke atas lampu, benar-benar nggak ada pilihan selain tap out. Coba pikirin deh daftar kecil itu. Chris Jericho, Kurt Angle 2 kali, dan Chris Benoit. Semuanya ini legenda. Tapi semua tap out ini terjadi sebelum Cena jadi icon. Sebelum jadi Super Cena yang nggak bisa dihancurin. Yang teriakin never give up. Kekalahan submission resmi terakhirnya dengan tap out itu awal tahun 2004. Cena udah lewatin lebih dari 2 dekade sejak saat itu, gak mau nyerah, ngangkat penolakan itu jadi gerakan global. Itulah warisan yang mau dihancurkan sama Gunther. Jadi kita fast forward ke Saturday Night's main event besok. Gunther lawan Cena. The Ring General ini terobsesi sama sejarah. Dia baru aja ngalahin LA Knight dengan submission hold baru yang mengerikan, semacam modifikasi dari STF dan crossface mungkin. Sebuah pesan langsung ke lawan terakhirnya. Gunther ini nggak cuma ngasih submission, dia itu ilmuwan yang ngasih rasa sakit di ring. Apakah dia bakal pakai sleeper hold yang mematikan, maksa Cena pingsan daripada tap, atau dia bakal ngenalin jurus baru yang dirancang khusus buat ngancurin semangat sang juara dunia 17 kali. Pertandingan terakhir ini bukan cuma soal rekor menang kalah buat Cena, ini soal mantranya.
Kalau dia dipin, ya udah pertandingan bagus. Kalau dia kalah karena DQ, bodo amat. Tapi kalau John Cena di penampilan terakhirnya harus angkat tangan dan tap out ke Gunther, ngakuin kalau dia nggak bisa lanjut lagi, itu bukan cuma kekalahan. Itu adalah kehancuran total, mutlak dari warisan Never Give Up. Itu pernyataan mengejutkan, pernyataan yang mengakhiri karir yang ngubah sejarah WWE selamanya. Gunther tahu itu, WWE tahu itu, kita tahu itu. Akankah bintang paling gigih di sejarah WWE akhirnya harus mengakui kekalahan dan mengorbankan moto sucinya di altar dominasi The Ring General? Atau akankah kemauan Cena yang didorong sama 2 dekade sebagai top dog sejati kasih dia kekuatan untuk ngalahin tantangan terakhir yang gak mungkin ini? Jawabannya ada di hari Minggu besok dan aku jujur gak berani nebak. Tapi menurut kalian gimana? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were